mau keluar pun tidak bisa karena kontrak, jadi kita harus selesaikan juga kontraknya. Jadi saya dalam pergumulan saya katakan bahwa ini mungkin Tuhan membentuk saya di masa kontrak saya sebelum habis, saya akan tetap jalani tapi apa yang harus saya kerjakan di tempat ini. Terus saya tetap mengikuti apa yang saya terima. Saya bersyukur ayat ajar saya untuk jangan mendendam atau kecewa, untuk menghancurkan diri dan katakan bahwa segala sesuatu yang saya alami itu tidak baik. Saya berbuat semua itu. Ya akhirnya selesai Desember itu ya kita masuk bulan Januari itu ya puji Tuhan pekerjaannya ringan, tapi walaupun dimarahi tiap hari tapi nikmat itu saya sabar begitu, sabar terima. Terus di saat dimarahi saya rasa happy di situ, saya rasa happy dan saya katakan Tuhan saya bersyukur dengan perasaan saya tidak mau tidak mau untuk tertekan, tetapi saya mau Tuhan berikan saya sukacita supaya saya nikmati apa yang saya harus jalani, saya terima. Yaitu di tengah-tengah kesulitan saya itu saya merasa Tuhan menyertai saya, Tuhan ada menolong saya. Jadi itu yang membuat saya itu berpikir tentang pelayanan di mana saya melayani juga di komunitas udah 2 tahun dan di situ saya juga tetap bersyukur walaupun pekerjaan sibuk atau mungkin ini, tapi dikasih 1 jam untuk beribadah di komunitas itu. Yaitu saya tetap bersyukur karena saya katakan kalau saya tidak beribadah pasti saya akan jatuh. Di mana saya akan jatuh? Ya, yang ada banyak pikiran tentang kehidupan saya, merenungkan apa yang saya terima dan itu membuat saya itu hancur nantinya. Itu saya bersyukur walaupun di tengah-tengah kesibukan saya ada waktu, tapi untuk mau datang R2B tidak ada waktu sama sekali karena hari Minggu itu majikan ketemu dalam satu keluarga itu berkumpul setiap minggu, jadinya tidak ada waktu. Ketika mau kasih 1 jam juga menit aja juga tidak ada karena harus ini ya, saya tetap tidak ikut. Jadi yang tadi mau bergabung juga masih pikir bagaimana ini, kayak rasa malu, perasaan juga, tapi nggak usah malu. Ini saya bilang ini pertemuan ibadah bukan pertemuan apa, tapi saya merasa diberkati di dalam R2B ini dan saya rindu untuk tetap ada, saya rindu untuk tetap beribadah di situ. Itu yang membuat saya itu kayak merasa ada panggilan dalam hidup saya untuk tetap ikut pelayanan walaupun di tengah-tengah kesibukan saya tetap ada kesempatan, ada waktu sedikit untuk Tuhan. Itu yang mungkin saya rasakan dalam bulan terakhir akhir tahun 2025 yang saya rasakan. Ya, dan saya juga bersyukur di mana keluarga saya juga semua sehat gitu, semua baik. Ketika saya kabari mereka sehat, mereka baik. Jadi itu saya sangat bersyukur di mana walaupun saya diperhadapkan dengan kesulitan, tapi Tuhan melindungi saya dan juga seluruh keluarga saya. Itu saja, Kak. Terima kasih. Nah, luar biasa. Mbak Anita, perjuangan hidupmu cukup berat ya. Tapi seperti yang kamu bilang, Tuhan itu selalu memberikan sukacita ya pada anak-anak yang mengalami penderitaan, mengalami masalah, walaupun besar, walaupun berat, diberikan. Bahkan nggak pernah sakit, ya kan? Nggak sakit itu kan? Aneh kan? Tidur cuma 1 jam loh. Ya kan? Itu mungkin ada 1 bulan ya, karena selama bulan Desember. Nah, tapi sekarang masih tetap kerja di tempat yang sama. Udah lebih tinggi, ya kan? Jadi manajer untuk para student di tempat di UMN. Lingkungannya pasti beda banget cara berpikirnya gitu. Itu juga perjuangan, itu adalah penderitaan juga untuk Lia. Jabatan boleh tinggi, supporting system di sekitarnya nggak sama tuh pikirannya. Penderitaan yang lebih berat menurut gue sih. Jadi nggak ada
ya, karena kasih itu semakin dingin. Tapi kata firman Tuhan apa? Kita itu akan tetap tegak berdiri. Walaupun seribu rebah di sisi kiri, 10.000 rebah di sisi kanan, anak Tuhan itu akan tetap tegak berdiri. Ya kan? Nah jadi, Roma 8 ayat 28 mengatakan, Tuhan turut bekerja di dalam kehidupan setiap kita, masalah apapun ya, untuk mendatangkan kebajikan bagi orang yang dipilihnya. Kamu dan saya adalah orang-orang dipilih, amin. Dan gak cuma dipilih, karena kita pun orang-orang yang mengasihi Tuhan. Karena kebajikan itu terjadi berlaku untuk orang-orang yang mengasihi Dia. Jadi teman-teman tetap semangat ya, tetap semangat untuk menghadapi tahun 2026 ini. Dan Artubi tahun 2026 ini firman Tuhan yang akan kita dapat itu firman Tuhan yang akan sangat tajam dan mungkin bikin sakit. Ya, aku nggak ngerti juga aku ngerti ya kenapa aku dituntun untuk menyampaikan topik yang cukup tajam ya, cukup tajam dan itu jarang dibahas di gereja. Tapi Artubi akan memulai. Bentar ya teman-teman, pencet nih kayaknya. Ini masih recording ya? Oh iya mas, ini pause. Recording in progress. Oke, itu pause ya barusan. Oke, jadi teman-teman, hari ini, hari pertama, ibadah pertama, teman-teman akan mendapatkan firman yang sangat tajam, ya. Siap-siap aja, siap-siap karena ini baik untuk kesehatan rohani kita. Oke, kita akan share screen terlebih dahulu.